Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang tanaman penarik rezeki, pesugihan alami, dan keberuntungan. Kita sering mendengar atau bahkan melihat orang-orang yang percaya bahwa tanaman tertentu bisa membawa keberuntungan, memperlancar rezeki, atau menjadi sarana untuk mendapatkan kekayaan secara alami. Misalnya, tanaman bambu hoki yang dipercaya membawa keberuntungan, atau tanaman jade yang sering disebut pohon uang, yang konon katanya bisa membantu meningkatkan rezeki. Namun, apakah benar ada tanaman yang bisa menarik rezeki seperti yang mereka katakan? Dan bagaimana pandangan agama Islam mengenai kepercayaan ini? Mari kita gali lebih dalam bersama-sama. Sebelum lanjut, luangkan waktu untuk subscribe, like, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya doakan semoga semua hajat terkabul. Mari kita bahas. Yang pertama, tanaman penarik rezeki. Bagi sebagian masyarakat, tanaman-tanaman seperti bambu hoki, tanaman jade, atau bahkan pohon kelapa dipercaya bisa menjadi simbol keberuntungan. Kepercayaan ini bahkan sudah ada sejak zaman kuno. Di budaya Tionghoa, misalnya, bambu hoki dianggap sebagai tanaman pembawa keberuntungan dan kekayaan, sementara pohon kelapa sering dikaitkan dengan kelimpahan karena buahnya yang melimpah. Dalam beberapa budaya, ada juga kepercayaan bahwa tanaman ini dapat membawa kesejahteraan jika ditempatkan di tempat yang tepat. Mengapa banyak orang percaya bahwa tanaman tertentu bisa membawa keberuntungan? Salah satu alasannya adalah karena tanaman memiliki simbolisme dalam banyak kebudayaan. Tanaman-tanaman seperti bambu hoki atau pohon uang seringkali dikaitkan dengan energi positif atau bahkan dianggap sebagai penyalur energi untuk mendatangkan rezeki. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ada dasar ilmiah atau spiritual yang mendasari hal ini? Atau, apakah ini sekadar mitos yang berkembang dalam masyarakat? Yang kedua, pandangan Islam tentang rezeki. Islam mengajarkan bahwa rezeki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, konsep rezeki tidak terbatas pada uang atau harta benda, tetapi mencakup segala hal yang memberikan manfaat bagi kehidupan seseorang, seperti kesehatan, kebahagiaan, ilmu, dan ketenangan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber utama dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk rezeki, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, dan Allah lah pemberi rezeki yang paling baik. Quran Al-Baqarah ayat 261. Ini adalah poin penting yang perlu kita pahami dengan baik. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tanaman, benda, atau kekuatan lain yang dapat mengubah atau menarik rezeki seseorang jika itu bukan kehendak Allah. Bahkan jika kita memiliki tanaman yang sangat indah atau tempat yang sangat beruntung, rezeki tetap datang hanya jika Allah berkehendak. Yang ketiga, tanaman sebagai simbol atau alat, bukan sumber rezeki. Dalam Islam, tanaman bisa menjadi simbol atau alat yang mengingatkan kita akan kebesaran ciptaan Allah dan pentingnya bersyukur. Misalnya, kita mungkin menanam pohon sebagai amal jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, atau mungkin kita merawat tanaman sebagai cara untuk menambah keindahan rumah dan lingkungan. Namun, ini tidak berarti bahwa tanaman tersebut dapat menarik rezeki dengan sendirinya. Konsep bahwa tanaman bisa menarik rezeki seperti yang diyakini sebagian orang sebenarnya bisa menyesatkan jika kita mulai bergantung pada benda tersebut. Tanaman hanyalah bagian dari alam yang Allah ciptakan dan bukan sesuatu yang memiliki kekuatan magis untuk mengubah nasib kita. Dalam perspektif Islam, rezeki yang datang bukan karena benda atau tanaman tertentu, tetapi melalui usaha yang maksimal, doa yang ikhlas, dan tawakal kepada Allah. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya rezeki itu tergantung pada usaha, doa, dan takdir Allah. Yang keempat, risiko kepercayaan pada hal-hal gaib. Salah satu aspek yang perlu diwaspadai dalam kepercayaan terhadap tanaman penarik rezeki adalah potensi untuk terjerumus ke dalam praktik yang syirik, menyekutukan Allah. Dalam Islam, syirik adalah dosa besar yang bisa menghalangi seseorang dari rahmat Allah. Menyandarkan rezeki atau keberuntungan pada benda selain Allah bisa membuat seseorang tergelincir dari jalan yang benar. Sebagai contoh, dalam beberapa tradisi pesugihan atau praktik mistis lainnya, orang-orang mencoba menggunakan benda-benda atau tanaman tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keesaan Allah, sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan rezeki dalam hidup. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits mengingatkan kita bahwa
Barang siapa yang menggantungkan sesuatu untuk mendapatkan kekayaan atau keselamatan, maka dia telah berbuat syirik. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang kelima, berusaha dan berdoa sebagai cara mendapatkan rezeki. Lalu, apa yang sebenarnya diajarkan Islam tentang mendapatkan rezeki? Islam sangat menekankan pentingnya usaha dan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa setiap orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, dan berdoa dengan penuh keyakinan akan mendapatkan rezekinya sesuai dengan takdir yang telah ditentukannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, dan segala rezeki yang kita dapatkan adalah sesuai dengan kemampuan kita, serta usaha yang kita lakukan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa doa adalah salah satu cara untuk memohon pertolongan Allah. Dalam salah satu hadits beliau, Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Hadits riwayat Tirmidzi. Yang keenam, menjaga keimanan dan tawakal kepada Allah. Mari kita renungkan bahwa dalam hidup ini, kita tidak boleh bergantung pada hal-hal selain Allah untuk mendapatkan rezeki atau keberuntungan. Tanaman, batu, atau benda apapun hanya bisa menjadi alat yang mendukung kehidupan kita, bukan sebagai sumber rezeki itu sendiri. Penting bagi kita untuk selalu menjaga keimanan dan tawakal kepada Allah. Dengan bekerja keras, berdoa, dan berusaha dengan penuh keikhlasan, kita akan menerima rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Dan jika kita diberi kelimpahan, kita harus bersyukur, serta menggunakan rezeki itu untuk kebaikan. Yang ketujuh, mengapa banyak orang percaya pada tanaman penarik rezeki? Kita sudah memahami bahwa dalam Islam, segala bentuk rezeki berasal dari Allah, dan bukan dari benda-benda atau tanaman. Tetapi, mengapa banyak orang tetap meyakini bahwa tanaman seperti bambu hoki atau pohon uang bisa membawa keberuntungan? Salah satu alasan utama adalah pengaruh budaya dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Dalam banyak masyarakat, terutama di Asia Timur dan Tenggara, tanaman dianggap sebagai simbol keberuntungan atau energi positif. Misalnya, dalam budaya Tionghoa, bambu hoki sering dianggap sebagai tanaman yang membawa keberuntungan finansial dan kesehatan. Sementara tanaman jade atau pohon uang dipercaya mendatangkan kemakmuran. Selain itu, manusia secara alami cenderung mencari pola atau hubungan sebab akibat. Jika seseorang yang memiliki tanaman tersebut merasa rezekinya lancar, maka mereka mungkin akan mengaitkan keberhasilan itu dengan tanaman yang mereka miliki, meskipun rezeki itu sebenarnya datang dari usaha dan doa yang mereka lakukan, atau bahkan takdir dari Allah. Namun, fenomena ini menunjukkan bahwa manusia seringkali lebih mudah mempercayai hal-hal yang tampak nyata dan dapat dilihat daripada percaya kepada sesuatu yang abstrak, seperti kehendak Tuhan. Banyak orang cenderung mencari cara instan atau jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran, tanpa benar-benar berusaha dengan cara yang benar menurut ajaran agama. Yang kedelapan, pesugihan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Selain tanaman penarik rezeki, ada juga berbagai macam kepercayaan mistis yang mengarah pada pesugihan, yang menganggap bahwa seseorang bisa mendapatkan kekayaan secara instan melalui cara-cara gaib atau ritual tertentu. Kepercayaan ini masih ada di beberapa tempat di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pesugihan seringkali melibatkan pengorbanan atau hubungan dengan dunia gaib. Ada yang menganggap bahwa dengan melakukan ritual tertentu, mereka bisa mendapatkan kekayaan tanpa bekerja keras, tanpa usaha yang sebanding dengan hasilnya. Tetapi, sekali lagi, Islam mengajarkan kita bahwa rezeki tidak datang dengan cara yang demikian. Ritual pesugihan bukan hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan seseorang. Mereka yang terjerat dalam pesugihan seringkali akan mengalami masalah psikologis dan spiritual, seperti rasa cemas, takut, atau perasaan bersalah karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Bahkan ada yang sampai mengorbankan keluarga dan kehidupan pribadi mereka demi mendapatkan kekayaan yang tidak berkah. Kisah nyata. Ada seorang pria yang terjerat dalam pesugihan dan kehilangan semua harta benda yang dimilikinya karena dia memilih jalan instan menuju kekayaan. Meskipun awalnya dia mendapatkan hasil yang cepat, namun akhirnya dia mengalami kebangkrutan dan bahkan kehilangan kedamaian batin. Kisah semacam ini seringkali terjadi, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan membawa keberkahan.
Yang kesembilan, keberkahan dalam rezeki menurut perspektif Islam. Dalam Islam, keberkahan adalah aspek penting dalam memperoleh rezeki. Keberkahan bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi tentang kualitas dari rezeki yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Ini menunjukkan bahwa rezeki yang berkah akan memberi manfaat yang lebih besar, bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam dampaknya. Sebagai contoh, jika seseorang memperoleh harta melalui usaha yang halal dan dibarengi dengan niat yang baik, maka rezeki tersebut akan membawa berkah bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal tidak hanya memberi kebahagiaan bagi pemiliknya, tetapi juga dapat digunakan untuk menolong sesama, memperbaiki kehidupan keluarga, dan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh kehidupan sehari-hari, seorang pedagang yang berjualan dengan jujur dan adil, meskipun penghasilannya tidak sebesar pedagang yang curang, seringkali akan merasa lebih puas dan diberkahi dalam hidupnya. Hasil yang didapatnya mungkin tidak secepat pedagang yang menipu, tetapi dia akan merasakan ketenangan batin dan keberkahan dalam rezeki yang diperolehnya. Sebaliknya, mereka yang mengandalkan jalan pintas, seperti menipu atau menggunakan cara-cara gaib, mungkin mendapatkan keuntungan yang cepat, tetapi akan selalu merasa tidak puas dan gelisah. Bahkan mungkin terjerat dalam perasaan takut atau cemas karena mereka tahu bahwa harta tersebut tidak berkah. Yang ke-10, usaha yang maksimal dalam mencari rezeki. Dalam Islam, rezeki tidak datang begitu saja tanpa usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umatnya untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Sebagai contoh, dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi untuk kalian, maka berjalanlah di permukaan bumi dan makanlah dari rezekinya." Hal ini menunjukkan bahwa kita harus berusaha untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Rezeki yang didapatkan melalui usaha yang maksimal dan halal akan membawa manfaat yang lebih besar dan memberikan rasa puas dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha ini bisa berupa bekerja di bidang apapun, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga profesi lainnya, asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan aturan agama. Namun, usaha itu bukan hanya sekedar bekerja keras tanpa henti. Islam mengajarkan agar kita juga menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita harus berusaha untuk memperoleh rezeki, tetapi juga tetap menjaga hubungan kita dengan Allah melalui ibadah dan doa. Contoh nyata, seorang guru yang mengajarkan ilmu dengan penuh dedikasi dan niat yang baik, walaupun gajinya tidak sebesar seorang pengusaha besar, seringkali merasakan kepuasan batin. Dia tahu bahwa usahanya memberikan manfaat bagi banyak orang, dan itu adalah bentuk rezeki yang penuh berkah. Yang ke-11, keutamaan berdoa dalam mencapai rezeki. Doa adalah salah satu cara yang sangat penting dalam Islam untuk mendapatkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mendengar doa hambanya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Kita bisa berdoa untuk memohon rezeki yang berkah dan selalu dimudahkan dalam segala urusan hidup. Doa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon petunjuknya, serta memohon agar diberikan rezeki yang halal, berkah, dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya berdoa agar diberikan rezeki, tetapi juga agar rezeki tersebut menjadi berkah, membawa kebahagiaan, dan tidak menambah beban bagi kita. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, berkah, dan cukup untuk kami. Sebagai kesimpulan, kita perlu mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk rezeki, adalah hasil dari kehendak Allah. Tanaman atau benda-benda yang dianggap membawa keberuntungan tidak akan memberi efek yang nyata jika kita hanya bergantung padanya. Keberkahan dan kemakmuran datang dari usaha yang maksimal, doa yang tulus, dan tawakal kepada Allah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu berusaha dengan baik,
berdoa dengan tulus, dan mengandalkan Allah dalam segala hal. Mari kita hindari kepercayaan yang bisa menyesatkan, seperti pesugihan atau mengandalkan benda sebagai penarik rezeki, dan fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan rezeki yang berkah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Amin.